Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan penyusuran kita, belusukan kita untuk melihat perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Kali ini kita sudah berada di Desa Mbayen ya teman-teman. Desa Mbayen di sekitar STA 39 plus 700-an. Nah, kita akan melanjutkan menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani untuk melihat kelanjutan progres pembangunan tol Jogja Solo yang saat ini terus dikebut ya teman-teman. Langsung saja kita berjalan menuju ke arah Simpang Susun Purwomartani. Bagaimana progresnya terus ikuti kami ya teman-teman. Sebelum kita berjalan, sambil kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Di sekitar Desa Mbayen STA 39 plus 700 ini nampak ini material tanah uruk sudah tinggi, bahkan ini jalur yang menuju ke arah Solo ini sudah mulai dilakukan proses pengecoran dasar, sedangkan jalur yang menuju ke arah Jogja atau ke arah Purwomartani ini malah sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Kita saat ini tepatnya berada di sekitar STA 39 plus 895. Kita berjalan bersama-sama menuju ke arah Purwomartani ya teman-teman. Kita berjalan pada jalur yang menuju ke arah Solo. Sebelah kiri ini adalah jalur yang menuju ke arah Purwomartani. Sudah terlihat dilakukan proses pengecoran rigid full. Jalurnya ini 2 lajur serta bahu jalan ini sudah dilakukan proses pengecoran full rigid ya teman-teman. Sedangkan untuk jalur yang mengarah ke Solo dapat kita lihat ini baru proses pengecoran dasar. Sedangkan yang ada di tengah-tengah ini nantinya akan dibangun saluran drainase. Yang ada di tengah-tengah biasanya menggunakan saluran free. Saluran V ya teman-teman, kalau tidak menggunakan box Yudits. Namun kebanyakan saat ini menggunakan saluran V, proses pengecoran yang bentuknya seperti huruf V ya teman-teman. Makanya disebut saluran V. Setelah tadi kita lihat di sekitar Mbayen sedang dikerjakan dari proses pengerjaan abutmen bekas makam yang sudah direlokasi serta masjid yang sudah direlokasi. Kita berjalan ke arah selatan ini nampak badan jalan sudah mantap betul ya teman-teman. Badan jalan ini sudah selesai dilakukan dari proses pengurukannya. Bahkan saat ini beberapa titik lokasi seperti yang kita lihat malah sudah dilakukan proses pengecoran rigid. Di depan kita ini terlihat benar ya teman-teman, bahwa saluran drainase untuk tengah ini menggunakan saluran V, karena terlihat ini di lokasi ini sudah ada yang selesai dikerjakan. Seperti yang kita lihat ini, ini sudah dilakukan dari proses pengerjaan saluran drainase menggunakan sistem saluran V yang berbentuk seperti huruf V ini ya teman-teman. Ini sudah terlihat kalau ini saluran V-nya, saluran drainase tengahnya ini sudah selesai dikerjakan. Ini sepertinya sudah rapi ya teman-teman. Badan jalan ini sudah terlihat rapi karena tanahnya ini sudah tertutup dengan beton semua ya teman-teman. Tinggal nanti mengerjakan cor rigid untuk jalur yang menuju ke arah Solo ini ya teman-teman, seperti yang jalur yang kita lewati ini. Baru 2 minggu kita dari sini mengupdate perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo di wilayah ini. Kemarin kita lihat bahwa proses pengecoran rigid untuk jalur yang menuju ke arah Purwomartani ini baru sedikit sekali dilakukan ya teman-teman progresnya. Namun setelah 2 minggu kita ke sini nampaknya jalur yang menuju ke arah Purwomartani ini sudah selesai semuanya, sampai mungkin nanti kita lihat sampai di sekitar STA berapa. Namun kalau kita lihat mungkin sudah sampai di sekitar STA 41-an ya teman-teman.
Ini dia. Itu di depan itu, sampai di depan itu ya teman-teman, 10 alat berat rigid pavement wagon yang dipergunakan untuk melakukan proses pengecoran. Ini sudah terlihat di sekitar lokasi ini. Ini adalah truk trailer yang biasanya dipergunakan untuk mobilisasi dari alat-alat berat yang dipergunakan untuk membantu proses pengerjaan konstruksi tol Jogja Solo. Biasanya itu untuk memindah alat-alat beratnya ya teman-teman. Itu terlihat alat beratnya, rigid pavement wagon itu sudah berada di ujung selatan itu ya teman-teman. Kalau kita lihat berarti ini sudah banyak sekali perkembangan yang bisa kita lihat di segmen Purwomartani ini, karena proses pengerjaan core rigidnya itu sudah sangat mendekati dari simpang susun Purwomartani. Ini jalur lajur yang sebelah kiri ini nampaknya baru selesai dilakukan proses pengecoran rigid tadi malam, dan langsung dilakukan dari proses pemotongan beton untuk memberikan celah-celah spasi agar untuk memberikan ruang saat terjadi proses penyusutan maupun pemuaian karena suhu permukaan beton ya teman-teman, agar lebih awet untuk menghindari keretakan terjadinya penyusutan maupun pemuaian. Ini baru dikerjakan semalam, langsung dilakukan dari proses pemberian spasi-spasi itu ya teman-teman. Mantap sekali proses pengerjaannya di sini. Selain itu, proses pengerjaan saluran V ini juga langsung dikerjakan seperti yang kita lihat di sebelah kiri tengah-tengah antara jalur yang menuju ke arah Solo maupun jalur yang menuju ke arah Jogja. Ini sudah langsung dikerjakan saluran drainase tengahnya. Kita sudah berjalan di sekitar STA 41. Ini nampaknya proses pengecoran rigid untuk jalur yang menuju ke arah Purwomartani ini nanti tinggal menyisakan lajur bahu jalannya. Ini tinggal menyisakan lajur bahu jalannya ini yang sedikit ini ya teman-teman, bahu jalan sisi dalam. Nantinya akan langsung melanjutkan yang menuju ke arah Solo ini. Setelah ini ya selesai ya teman-teman. Itu tadi baru dilakukan dari proses persiapan awal. Ini alat berat jenis rigid pavement wagon yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengecoran rigid. Sini menuju ke arah Purwomartani ke arah selatan, ini nampaknya masih berupa material tanah uruk, maupun di depan itu nampaknya masih melanjutkan dari proses pengurukan badan jalan. Karena memang terlihat di depan itu masih diperlukan material tanah uruk untuk meninggikan badan jalan ya teman-teman. Ini masih dilakukan dari proses pengerjaan pengurukan maupun pemadatan lahan. Kurang dari 1 km lagi kita proses pengerjaan badan jalan tol Jogja Solo ini sudah tembus sampai dengan simpang susun Purwomartani ya teman-teman. Ini apabila proses pengerjaannya ini kecepatannya sama waktu mengerjakan tol Jogja Solo seksi 1.1, ini saya yakin tol Jogja Solo ini akan tembus sampai exit tol Purwomartani di akhir tahun nanti. Namun memang kalau kita lihat kecepatannya ini akhir-akhir ini menurun cukup tajam ya teman-teman. Penurunan proses pengurukan maupun pengerjaannya ini cukup menurun dibandingkan intensitas pengerjaan yang dilakukan di seksi 1.1 dulu ya teman-teman. Tidak secepat dulu. Namun nampaknya ini juga terus dikerjakan karena terlihat di sekitar lokasi ini sudah mulai dilakukan juga dari proses pengurukan badan jalan yang nantinya akan ditinggikan ya teman-teman. Walaupun memang masih kita lihat memerlukan material tanah uruk yang cukup banyak, karena memang beberapa ratus meter lagi badan jalan ini yang membutuhkan material tanah uruk. Dari sini, dari sekitar STA 41 plus 800-an, ini nampak belum terlihat proses pengurukan, ini belum dilakukan. Masih dilakukan proses melanjutkan dari arah
STA 41 tadi dilanjutkan ke arah selatan. Sampai sini belum terlihat dimulai dari proses pengurukan, mungkin nanti sampai simpang susun Purwomartani ya teman-teman. Terlihat ini jalannya cukup gajlu-gajlu karena permukaan tanahnya ini tidak rata. Bekas dari kubangan air ya teman-teman. Di titik ini menjelang simpang susun Purwomartani, nantinya juga masih ada satu buah struktur jembatan lagi yang harus dikerjakan. Nampaknya kemarin kita lihat juga sudah mulai ada persiapan-persiapan untuk proses pengerjaan tersebut ya teman-teman. Sebuah alat berat jenis burpil sudah dikerahkan standby di sekitar lokasi ini, lebih tepatnya di depan kita ini, struktur jembatan yang nanti harus dikerjakan karena menyeberangi sebuah sungai. Rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi kolom-kolom dari tiang-tiang pancang ini juga sudah dirakit di sekitar lokasi ini. Namun memang proses pengerjaannya ini tidak terlihat santai, tidak dikebut. Mungkin targetnya agak mundur ini nanti ya teman-teman, kita pantau saja terus nanti agar teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi maupun perkembangannya dari hari ke hari ya teman-teman. Depan itu adalah lokasi dari simpang susun Purwomartani yang nampaknya juga belum banyak kegiatan yang bisa kita lihat, masih berupa persiapan-persiapan pekerjaan, alat-alat berat masih dimobilisasi. Juga di sekitar lokasi simpang susun Purwomartani nampak didirikan sebuah fasilitas penyimpanan, atau kalau nggak salah istilah itu blessing plan ya teman-teman, untuk menyimpan alat-alat maupun bahan-bahan konstruksi dari tol Jogja Solo ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar simpang susun Purwomartani. Bagi teman-teman yang menanyakan kemarin pohon mangga yang masih berdiri di lahan tengah-tengah lahan simpang susun Purwomartani, saat ini nampaknya sudah ditebang ya teman-teman. Maaf ya, tidak kebagian mangga. Padahal hari ini, bulan-bulan ini wayahe musim mangga mulai berbunga ya teman-teman. Nampaknya saat ini sudah ditebang, sudah tidak ada pohon mangganya. Kondisinya seperti ini di lokasi yang nantinya akan menjadi simpang susun Purwomartani yang menyambungkan ke arah tol Jogja Solo seksi 2 yang melayang di atas Selokan Mataram juga menuju ke arah gerbang tol Purwomartani maupun Kalasan. Di sisi sebelah utara itu yang tertutup dari seng itu nampaknya itu adalah fasilitas untuk menyimpan alat-alat maupun bahan-bahan konstruksi dari pembangunan tol Jogja Solo, ataupun dulu sempat ada teman yang bilang itu adalah fasilitas basing plan ya teman-teman. Itu ke arah utara menuju ke arah tol Jogja Solo yang menuju ke arah Solo yang tadi sudah kita lihat bagaimana kondisinya dari sekitar STA 39 plus 600 tadi sampai dengan STA 42 simpang susun Purwomartani ya teman-teman. Seperti inilah kondisinya. Kita akhiri dulu video kita kali ini. Semoga sedikit tayangan ini tadi menjadi gambaran bagi teman-teman. Semoga bermanfaat sedikit tayangan kami hari ini ya teman-teman. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini kami doakan terus berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Kami mohon dukungannya dari teman-teman untuk mensubscribe channel Dua Pejuang ini, karena satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi channel kami ke depannya. Kami ucapkan matur nuwun, terima kasih. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.